Kupu Mimpi. Dari cerita, hadirkan mimpi. Di tepian pantai Ayamani, Sumatera Barat, pagi selalu datang dengan suara ombak yang lembut. Di antara gubuk kecil dekat garis pantai, hiduplah Mande Rubayah dan anak laki-lakinya, Malin Kundang. Sejak suaminya tidak pernah kembali dari perantauan, Mande Rubayah menanggung seluruh hidup mereka. Ia berjualan kue dari rumah ke rumah setiap hari. Dan meski lelah, ia tidak pernah berhenti karena Malin adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Malin tumbuh dengan melihat semua itu. Ia melihat ibunya berjalan menempuh jarak jauh, menahan panas, menahan hujan, dan tetap tersenyum ketika pulang dengan uang yang tidak seberapa. Dari situ muncul keinginan yang selalu ia simpan. Ia ingin pergi merantau, ingin mencari kehidupan yang lebih baik, ingin kembali membawa sesuatu yang membuat ibunya tidak bekerja begitu keras lagi. Ketika Malin menyampaikan keinginannya itu, Mande Rubayah sempat menolak. Ia takut kehilangan lagi seperti kehilangan suaminya. Namun, tekad Malin begitu kuat sehingga akhirnya ia mengizinkan. Malin berjanji akan kembali. Ia berjanji tidak akan melupakan ibunya. Dan ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia tetap akan pulang. Kesempatan itu datang ketika sebuah kapal dagang singgah di pantai Ayamani. Malin meminta izin kepada nahkoda untuk ikut berlayar. Dengan hanya membawa pakaian seadanya dan bekal kecil dari ibunya, ia naik ke kapal dan memulai perjalanan panjang pertamanya. Di sana, ia bekerja keras. Ia menyapu. Ia membersihkan geladak. Ia mempelajari arah angin dan membaca bintang. Dan sedikit demi sedikit, Malin mulai dikenal sebagai pekerja yang rajin. Sampai suatu malam, kapal itu diserang bajak laut. Para awak kapal berusaha melawan. Namun, sebagian besar gugur, termasuk nahkoda. Malin bersembunyi di balik peti kayu, menahan napas, dan berhasil selamat. Setelah bajak laut pergi, kapal itu terombang-ambing hingga akhirnya terdampar di sebuah desa yang subur. Penduduk sekitar menemukan Malin, menolongnya, dan memberinya tempat tinggal sementara. Malin memulai hidup dari awal. Ia bekerja serabutan, membawa hasil bumi, menjemur ikan, apapun yang bisa menghasilkan uang. Ia menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia membuka usaha kecil-kecilan. Karena kerja keras dan kejujurannya, usaha itu berkembang. Malin mulai berdagang antar pulau, dan dalam beberapa tahun, ia berubah menjadi saudagar kaya. Ia memiliki kapal sendiri, memiliki banyak pekerja, dan pada puncak keberhasilannya, ia menikahi gadis tercantik di desa itu. Namun, di Ayamani, Mande Rubayah terus menunggu. Setiap kapal yang datang selalu memberi harapan baru. Ia berdiri di tepi pantai, memandang jauh, berharap Malin turun dari kapal dan memeluknya. Tetapi hari-hari berlalu. Tahun-tahun berganti, dan Malin tidak pernah kembali. Meski begitu, ia tetap berdoa agar anaknya selamat dimanapun ia berada. Suatu hari, sebuah kapal mewah berlabuh di Ayamani. Penduduk desa berkerumun karena kapal itu milik saudagar yang sangat kaya. Mande Rubayah ikut mendekat dengan langkah pelan. Ketika pemilik kapal turun, ia terdiam.
Wajah itu tidak mungkin ia lupa. Itu adalah Malin, anaknya, yang selama ini ditunggu. Dengan air mata bahagia, ia berlari mendekat. Ia memanggil nama Malin, mencoba memeluknya. Tetapi Malin mundur. Wajahnya berubah. Ia merasa malu karena ibunya tampak lusuh, pakaian sederhana, tidak sebanding dengan penampilannya maupun istrinya yang anggun. Awak kapal melihat mereka, dan Malin merasa harga dirinya runtuh jika ia mengakui perempuan itu sebagai ibunya. Dengan suara keras, Malin menepis tangan Manderubaya. Ia menyebutnya perempuan miskin. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Manderubaya, dan ia memerintahkan penjaga kapal untuk menjauhkan perempuan itu. Kata-kata itu menghantam hati Manderubaya, jauh lebih keras daripada ombak pantai. Ia jatuh berlutut, menangis, dan dalam kesedihan terdalam, ia menengadahkan tangan. Jika lelaki itu benar-benar Malin, biarlah Tuhan memberi hukuman atas kedurhakaannya. Tidak lama setelah kapal Malin berlayar, langit berubah. Angin dingin datang dari arah barat. Ombak meninggi, memecah dengan suara keras. Badai besar mengguncang laut, dan Malin terhempas ke laut. Ia berusaha berenang ke pantai Ayamani, namun tubuhnya berat. Dan ketika ia mencapai batu besar di tepi pantai, tubuhnya mulai mengeras. Kulitnya berubah menjadi batu, dan wajahnya membeku dalam penyesalan. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa batu itu adalah wujud Malin Kundang. Sebuah pengingat tentang anak yang melupakan ibunya, dan tentang doa seorang ibu yang tidak pernah main-main ketika hatinya hancur.